terbesar yang tepat adalah gimana nih? Ada negatif 25, 13, negatif 11, 15, 12. Yang ditanya adalah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari kita mulai berapa aja dulu? B, Bun. Negatif 25, Bun. Negatif 25. Oke, negatif 25. Apalagi setelah itu? Negatif 11. Negatif 11. Oke, Bunda coret yang di soalnya aja lah ya. Negatif 25, negatif 11. Terus urutan yang lagi? Yang mana lagi? 12. 12, oke. 13 sama 15. Berarti jawabannya kemarin apa? Jawaban A, B, C, atau D? B. B, betul. Jadi jawabannya tepatannya adalah B. Kalau dari hasil analisis kemarin, itu untuk nomor 4 ini, anak-anak di Firdaus ada beberapa juga yang keliru. Ada 3 anak yang keliru. Nah, semoga nanti setelah adanya pembahasan ini lebih paham lagi ya, Nak ya. Jangan sampai keliru lagi. Oke, lanjut soal nomor 5. Coba dibaca oleh Hasna. Nomor 5, Hasna. Perhatikan angka berikut. Minus 45 dan minus 25. Bilangan yang nilainya lebih besar ditunjukkan oleh angka. Angka berapa kira-kira? Oke. Ada yang jawab 45? Enggak ada. Tidak ada. Ada yang jawab negatif 45? Enggak. Ada yang jawab 25? Enggak. Ya, ada yang jawab negatif 25? Ada. Ya, betul. Jawabannya negatif 25. Jadi jawabannya D ya. Kalau dari yang kemarin, yang analisis kemarin, ada juga yang masih keliru, beberapa anak. Ini ada 3 yang keliru dalam menjawab soal nomor 5. Oke, semoga nanti nggak keliru lagi ya dalam menentukan hasil yang tepat dari pilihan soalnya atau jawabannya dari soal tersebut. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Soal nomor 6, coba dibaca oleh Zahi. Nomor 6, Zahi. Perhatikan kedua angka berikut. 17. Tanda plus titik-titik negatif 71. Tanda pembanding yang tepat untuk membandingkan kedua angka tersebut adalah. Nah, jadi ada 2 angka di sana. Kita diminta untuk memilih tanda pembanding yang tepatnya. Antara 17 titik-titik negatif 71. Tanda yang mana yang akan kita gunakan? A, B, C, atau D? Kalau itu lambang apa? Yang A itu lambang apa? Negatif. Ini nih, maksudnya ini. Negatif ini. Ya, betul jawabannya B. Kalau Bunda tanya yang kalau ngadep ke sini nih, kayak apa ya, huruf C. Itu menandakan dia tanda lebih kecil. Kalau yang B ini adalah lebih Besar. lebih besar. Oke, jawabannya adalah B ya, yang betulnya. Benar. Kalau yang kemarin jawab juga ada beberapa yang keliru. Fadila, untuk yang nomor 6 ini bisa dipahami, Fadila? Ahmad Fadila Firmansyah? Bisa, Nak? Bisa. Yang sampai keliru lagi ya, Solia. Mufid? Bisa, Mufid? Mufid? Raka ya, jangan sampai keliru lagi ya. Iya, jangan sampai keliru lagi. Bagas juga sama Davi. Jangan sampai keliru dalam memilih tanda untuk yang pembandingnya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Coba, tadi sudah, Fadil sudah. Coba Mufid sekarang. Mufid, coba dibaca nomor 7, Mufid. Seorang penyelam berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut jika dituliskan bilangan bulatnya yang tepat adalah. Nah,
Kalau dia di bawah permukaan laut, berarti tandanya apa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kalau kita lambangkan berarti 20 meter di bawah permukaan laut. Berarti kita tuliskan gimana? A, B, C, atau D? Negatif 20. Nah, negatif 20. Ya, betul. Negatif 20. Jadi jawabannya adalah A, negatif 20. Soal nomor 8. Coba dibaca oleh Ahmad Fadilah Firmansyah. Hasil penjumlahan dari 6 ditambah negatif 8 adalah berapa menurut Ahmad Fadilah? Kira-kira 6 ditambah negatif 8. A 14, B negatif 14, C 2, D negatif 2. Yuk, kira-kira jawabannya apa nih? Sama-sama kita. D, Bun, D. D, ada. Oke, tadi ada jawaban D. Ada yang jawab selain D? Ada yang jawabnya selain D? Nggak ada. enggak. Oke. Nah, kemarin ada satu dari nomor 8 ini yang keliru, nomor 8-nya. Jadi yang betul itu betul semua ya. Yang betulnya adalah negatif 2. Dari mana 2? 2 Bunda negatif 2 itu? Misalnya kita menggunakan soal penalaran aja nih. Misalnya kita ada uang 6. Ada uang 6, ternyata kita ini ada memiliki hutangnya negatif 8. Baru kita bayarkan 6. Berarti hutang kita masih berapa? 2. Nah, masih 2. Itulah dinamakan hutang itu negatif. Berarti kita masih kurang untuk membayarnya ya. Jadi negatif 2. Betul. Jangan sampai keliru lagi ya, yang jawabannya kemarin keliru. Hanya satu yang keliru. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Coba Sisi dibaca sih, nomor 9 sih. Hasil penjumlahan dari negatif 7 ditambah minus 3 adalah Negatif 7 ditambah negatif 3. Berapa sih? Kira-kira sih jawabannya sih? minus 10. Iya, benar. Kita tampung dulu ya. Apakah ada yang jawabannya berbeda? Negatif 7 ditambah negatif 3. Saya negatif 10. Oke, ada B. Oke, ada yang B? Ada yang B ya jawabannya? Yang betulnya adalah negatif C. 10C ya. Misalnya kita nih tadi kita misalkan ada utang juga nih. Kita analogikan aja kalau negatif ditambah negatif lagi. Pasti hasilnya juga negatif. Tinggal kita jumlahkan angkanya aja. 7 ditambah 3, 10. Negatifnya sudah menunggu, berarti negatif 10. Jawabannya adalah C yang tepatnya, nomor 9. Nomor 9 ini alhamdulillah masih ada juga yang keliru 1. Naira bisa dipahami Naira? Untuk nomor 9 Naira? Naira, bisa Naira? Ada Nairanya? Naira, apakah terkeluar? Ada Nairanya? Oke. Naira jangan sampai keliru lagi ya, Nay. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Oke, lanjut nomor 10 nih. Coba dibaca oleh Bagas. Bagas baca, Gas. Nomor 10, Gas. Bagas. Bagas. Ada nggak Bagasnya? Naira. Ada Naira? Nah, yuk Naira, nomor 10 Naira, dibaca Naira. Nomor ini. 2 bilangan berikut yang jumlahnya 8 adalah Yang jumlahnya 8 adalah yang mana, Nay?
Oke, kalau negatif 3 ditambah negatif 5 berapa naik? Hasilnya naik. Negatif berapa? Negatif 3 ditambah negatif 5. 3 tambah 5 berapa naik? 8. Nah, berarti negatif 8 lah ya. Oke, lanjut. Kalau 2 ditambah negatif 10, berapa Ica? Berapa, Ca? Kira-kira, Ca? 2 ditambah negatif 10. Negatif 2. Oke, negatif berapa, Cut? Negatif 12. Negatif 12. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Cut dan negatif 12. Saya 8, Bun. Oke, negatif 8. Oke, ada lagi? Saya bukan negatif, positif 8. Oh, positif 8. Oke. Ada yang positif 8. Ada yang lain? Dua ditambah negatif 10. Berapa? Hasilnya adalah Negatif 8. Betul. Jadi tepatnya adalah 2 ditambah negatif 10 adalah negatif 8. Oke. Kalau dia negatif 5 ditambah 13 sama yang di sini ya. Jawabannya adalah C. 8. Mana nih? Oke. Ini adalah 8. Kalau 3 ditambah dengan negatif 15. Berapa Emir? Kira-kira Mir? 3 ditambah negatif 15. 3 dan negatif 15. Negatif. Berapa Dil? Kira-kira Dil? Atau ada teman yang lain yang bisa membantu? 3 ditambah negatif 15. Berapa hasilnya? Negatif, udah kasih bocoran negatif 12. Iya, betul. Negatif 12. Kalau dari soalnya di sini dua bilangan berikut yang jumlahnya 8, berarti hasilnya adalah C ya. Nomor 10 ini ada 2 juga yang keliru. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11. Nah, coba dibaca oleh siapa yang belum nih? Bara, silakan Bara, nomor 11 Bara. Hasil dari operasi hitung campuran 150 ditambah positif 100 ditambah campuran 150 ditambah 100 dibagi negatif 2 adalah kayak cara untuk masih ingat nggak aturan cara mengerjakan operasi hitung campuran. Kalau dia ada tanda maka pembagian operasi ada pembagian sama perkalian, berarti dia harus dihitung terlebih dahulu. Oke. Sekarang karena di sini ada operasi pembagian 100, berarti kita kerjakan yang ini dulu ya. 100 dibagi 2, negatif 2. Kalau positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kita tuliskan dulu. 100 bagi 2 berapa? 50. 50. Oke, betul. Abang. Lanjut. 150 tadi sudah menunggu di depannya. Ditambah dengan ada operasi nih ya, penjumlahan. Ditambah negatif 50. Berapa kira-kira hasilnya ini? Kita misalnya ada uang 150. 50-nya kita kasihkan sama adik kita. Masih berapa uang kita? Gini. 100. Masih 100, betul. Jadi jawabannya adalah B ya. Hasil dari 150 ditambah 100 dibagi negatif 2 adalah 100. Jadi jawabannya B yang bentuknya. Kalau nomor 11 ini ada 2 juga yang keliru.
Hafiz, bisa dipahami Hafiz? Bukan Hafiz, Mufid. Mufid bisa dipahami Mufid? Bisa. Bisa. Hafiz, bisa dipahami Hafiz? Bisa. Oke. Naira, bisa dipahami Nak? Atau masih bingung? Boleh ditanyakan sama Bunda. Oke, yang lainnya bisa? Bisa nggak? Nah, Bisa. Oke, alhamdulillah. Lanjut ke soal nomor 12. Nah, nomor 12 ini soal cerita juga sama seperti soal nomor 13. Coba Raka dibacakan nomor 12 Kak. Ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Tepat di bawahnya. Jumlah kedalaman harus ditempuh oleh ikan untuk mendapatkan umpan tersebut adalah. Nah, betul. Jumlahnya ya. Berarti penjumlahan yang ditanya. Kalau di bawah permukaan laut berarti tandanya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Misalnya, ini ada ilustrasinya, ada ikan nih. Misalnya ada ikan yang lagi berenang di lautan. Lalu dari kedalaman tadi 4 meter di bawah permukaan laut. Berarti negatif. Negatif 4 meter. Lalu anggap saja di sini ada yang mancing, ada seorang yang memancing. Anggap saja ini pancingnya, ini adalah benangnya atau tali pancingnya. Ya. Dengan kedalaman berapa tadi? Umpannya tadi, ini umpannya. 11 meter di bawah permukaan laut. Berarti tandanya positif atau negatif? Negatif. Negatif juga. Berarti negatif 11 meter. Iya. Kalau ditanya penjumlahan berarti ditambah. Negatif 4 ditambah negatif 11. Maka hasilnya adalah juga negatif. Negatif 15. Iya, betul. Hasilnya ada negatif 15. Berarti jawabannya A, B, C, atau D? Iya, A jawabannya. Nomor 12 kemarin lumayan juga yang keliru dalam memilih jawabannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 yang keliru. Jadi semoga nanti ke depannya nggak keliru lagi ya. Lebih hati-hati lagi ya. Dibaca lagi maksud soalnya. Atau dibaca lagi soalnya tersebut mintanya apa. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Oke, soal nomor 13. Coba dibaca oleh Fahri Abdillah, Abang. Silakan, Bang. Nomor dalam sebuah permainan mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Kemudian ia mundur 12 langkah dan terakhir maju 6 langkah. Posisi terakhir anak yang sedang melakukan permainan tersebut berada di angka. Nah, berada di angka berapa lah kira anak-anak yang sedang main ini? Oke. Iya, kita coba paham dulu maksud soalnya ya. Mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Kalau maju tandanya positif atau negatif? Positif. Iya, positif. Kita tuliskan dulu positif 8. Kemudian dia mundur 12 langkah. Kalau dia mundur berarti positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti negatif 12. Kita tuliskan. Dan terakhir adalah dia maju lagi sebanyak 6 langkah. Positif atau negatif? Positif. 6. Nah, tinggal kita jumlahkan dari urut yang paling kiri. Karena di sini tidak ada tanda kurung, tidak ada tanda perkalian ataupun pembagian. Jadi caranya langsung kita kerjakan urut dari yang paling kiri.
8 dikurang 12. Berapa hasilnya? 8 dikurang 12. 4. Positif atau negatif? Iya. Negatif. Negatif. Oke, negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya adalah 2. Betul. Iya, 2 ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah A, B, C, atau D? B. B, betul. B ya. Nah, bisa dipahami Sali dan Solihah? Bisa. Bisa, alhamdulillah juga. Kemarin dianalisis soalnya yang Bunda buat itu semua jawabannya juga benar semua anak-anak Firdaus. Barakallah nak ya. Oke, lanjut soal nomor 14. Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal nomor 14 ya. Soal 14 ini adalah soal campuran lagi, operasi campuran kembali. Coba kita bacakan oleh Ziyad. Ziyad ada? Ziyad, apakah bergabung Ziyad? Suara Bunda kedengaran nak? Ziyad? Saya, Bun. Oke, boleh. Silakan nak. Nggak ada bentuk breakout room-nya, Bun. Oh ini Farid Al-Saki. Farid, coba Farid cek di grupnya, baik yang siswanya atau yang anak-anak ininya. Kata Bunda Dia tadi video pembelajaran. Jadi boleh Tapi di situnya Zoom, Bun. Hah? Yang di itunya. Darussalam coba dibaca Bacaannya. lagi. Ya, dikonfirmasi oleh Bunda Dia tadi. Ya, boleh dibaca di chatnya ya, Nak ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 14. Ziyad tadi sudah bergabung ya. Ispan, apakah sudah bergabung Ispan? Nadiasi aja, Nadiasi. Ispan, ini bergabung tapi nggak ada suaranya. Jadi gimana Bunda mau ngecek kehadirannya? Ispan? Oke, Nadiasi, silakan Nadiasi. Baca soal nomor 14, Nadiasi. Hasil dari 4.500 dibagi Ya. 100 kali 15 adalah Berapa kira-kira ya? Kita cari dulu ya sama-sama. Masih ingat nggak jawabannya apa ini? Nomor 14. Ada masih ingat nggak? Masih. Ada. Coba berapa kira-kira jawabannya? D, Bun. 3. Oke, 3. Betul. Ada yang masih bingung mungkin ya dapat 3 itu dari mana? Kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau dari aturan operasi, cara mengoperasikan hitung campuran, itu ada aturannya. Kalau ada tanda kurung berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu 100 dikali 15. Berapa hasilnya? 100 kali 15? 1.500. 1.500. Oke, betul. Lalu yang di depan di sini ada 4.500. 4.500 dibagi 1.500. Karena nolnya ini ada 2 semua, kita coret aja biar memudahkan kita. 45 dibagi 15 berarti. Berapa 45 dibagi 15? Adalah 3. Betul, jawabannya adalah 3. Soal nomor 14 ini alhamdulillah di kelas Firdaus juga benar semua jawabannya. 4. Jawabannya adalah 3. Soal nomor 15. Coba. Nomor 15. Ispan. Ada enggak Ispan ini? Ispan. Oke. Nggak ada ya? Baiklah. Usah. Abid. Silakan Abid. Abid Pahlavi. Coba Abid, baca Abid. Nomor 15. Nak.
Lanjut. Ziad, apakah ada? Nah, ini yang dipanggil kok nggak ada. Jangan-jangan nggak ada di tempat ya. Siapapun yang dipanggil. Ziyad tadi, Ziyad, Isfan. Ya Bagas, baca lagi Bagas. Soal nomor 15 Bagas. Ibu Maryam mempunyai 30 kotak donat. Setiap donat berisi 12 donat. Donat-donat tersebut akan dibagikan ke 90 anak. Setiap anak menerima donat sama banyak. Berapa banyak donat yang diterima oleh setiap anak adalah 4 donat. Oh, 4 donat. Oke, betul. Jawabannya 4. Wow, langsung ke jawabannya ya, Bagas ya. Ya. Yang lainnya ada jawaban yang berbeda? Saya waktu itu cek Sama ya? Oke. Davi baru bergabung atau sudah lama Davi? Rifki Hani belum ya bergabung. Hani juga belum. Oke, betul jawabannya itu 4. Tadi mana 4? Nanti ada yang masih bingung, kita cari dulu. 30 kotak ya, Ibu Maryam ini mempunyai 30 kotak donat. Ya ini masing-masing donatnya satu kotaknya itu berisi 12. Berarti 30 dikali atau dibagi sama 12 itu? Dikali, oke. Dikali 12. Lanjut, setelah itu dia donat-donat tersebut akan dibagikan sebanyak 90 anak. Wah, banyak sekali ya, 90 anak. Oke. Yang ditanya adalah setiap anak berapa banyak donat yang diterima kira-kira. Oke, sebelum itu kita di sini tidak ada tanda kurung juga, berarti kita urutkan penjumlahannya atau melakukan operasi hitungnya dari urut yang paling kiri. 30 dikali 12. Berapa? 30 kali 12 atau 12 kali 3? Berapa? Biar 30-nya, nolnya kita tambahkan aja. 12 kali 3 adalah 3 dikali 2, 6. Ya, 3 kali 1, 3. Berarti 36. Karena ada nolnya di situ, jadi 360 dibagi 90. 360 dibagi 90 adalah hasilnya berapa? Hasilnya adalah nolnya kita coret aja. 36 dikali 9. 9 kali berapa hasilnya 36? Oke, 9 kali 4. Betul, jawaban Bagas tadi 4 betul. Jadi soal nomor 15 ini adalah jawabannya 4. Ada 2 kemarin satu ujiannya keliru. Davi, jangan sampai keliru lagi ya Davi ya. Davi sama Nadiasi juga jangan sampai keliru lagi ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16, di sini ada operasi diminta untuk menyederhanakan ya, menyederhanakan 0,75 jadi pecahan biasa. Masih ingat nggak cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Berapa kira-kira? Penyebutnya berapa, pembilangnya berapa itu? 0,76. Jadikan pembilang pecahan biasa. Betul, 76 per 100. Karena di pilihan jawabannya tidak ada, 76 dibagi 100, berarti sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 4. Oke, betul. Sama-sama dibagi 4. 76 dibagi 4 berapa hasilnya? 19. Lalu 100 dibagi 4 hasilnya 25. Jadi hasilnya A, B, C atau D?
Ya betul. Sip, pinter. Soal nomor 17. Nah, ini mengurutkan. Sebelumnya itu pecahan apa namanya bilangan bulat. Ini pecahan desimal yang akan kita urutkan dari yang paling besar. Dari yang paling besar. Coba dibaca oleh Cut. Ulang Cut. Nomor 17 Cut. Perhatikan pecahan desimal berikut. 7,2, 8,25, 5,64, 5,48, 7,14. Urutan pecahan desimal di atas mulai dari terbesar adalah Ya. Nah, kalau dari sini ya 7,2, 8,25, 5,64, 5,48 sama 7,14. Yang paling besarnya berapa di sini? Urutan paling besarnya. 8,25. 8,25. Selanjutnya berapa lagi? 7,2. Ya, 7,2. Terus 7,4. 7,14. Good job. Lanjut. 5,64. Oke, 5,64 dan terakhir adalah 5,48. Jadi jawabannya hasilnya adalah A, B, C atau D? C. C. Oke, good job. Benar. C ya jawabannya. Kalau nomor 17 ini lumayan juga yang kemarin keliru jawabannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 yang keliru dalam mengurutkan pecahan desimal ini. Semoga nanti nggak keliru lagi ya setelah adanya pembahasan ini. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Sampai dari 1 sampai 17 ini ada yang ditanyakan enggak, Nak? Enggak. Enggak ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau penjelasan Bunda terlalu cepat, enggak apa-apa Bunda, terlalu cepat penjelasannya, enggak apa-apa disampaikan seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Oke, Abror bisa dengar suara Bunda, Abror? Tadi videonya nggak bisa ya, nggak apa-apa. Mbak Dira aja deh, Mbak Dira. Nomor 18, Mbak Dira. Nadira. Hasil dari 75% dikurang 0,25 ditambah 2, 1/4 adalah? Nah, masih ingat nggak, Mbak, jawabannya, Mbak? Enggak, Bun. Lupa ya? Oke, kita cari ya jawabannya. 75%. Kalau kita jadikan pecahan biasa, berapa per berapa ya sih, Sisi? 75/100. Oke, 75/100. Betul. 75/100. Terus kita langsung sederhanakan aja nih. Sama-sama kita bagi berapa ya biar lebih sederhana pecahan ini? Bunda izin ke WC ya, Bun. Boleh, silakan. Sama-sama dibagi 25. 25. Oke, 75 dibagi 25 itu hasilnya 3. adalah? Oke, 3. 3 per 100 dibagi 25. 4. 4. Oke, dapat ya. Jadi sederhana dari 70%. 75% itu 3/4. Lanjut di soal ini 0,25. Kalau 0,25 berarti kalau kita rubah dulu nih. 0,25. Pembilang sama penyebutnya berapa aja nih? 1/4. Boleh, langsung boleh ya. 1/4 juga boleh. Nah, dari mana? Kalau saya ada yang bingung, dari mana Bunda 1/4 itu? Dari 25 per 100. Ya. Sama-sama dibagi 25. Sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 itu 1. 100 dibagi 25 itu 4. Nah, dapatlah 0,25 itu setara dengan 1/4. Kita pindahkan ke sini, 1/4. Lanjut, di sini ada pecahan campuran. Agak susah ya kalau seandainya kita tidak
tidak menyamakan dulu bentuknya. Jadi kita jadikan dulu pecahan campuran ini jadi pecahan biasa. 2, 1/4. Berarti kita jadikan pecahan biasa berapa jadinya? 9/4. Oke, betul. 9/4. Dari mana 9/4? 4 dikali 2 ditambah dengan 1. Oke, per 4. 9/4. Nah, karena penyebutnya itu sama 4 semua, berarti bisa langsung kita jumlahkan saja. Mulai urut dari yang paling kiri. 3 dikurang 1 berapa? 3 dikurang 1? 2. 2. 2 ditambah 9? 11. 11. Oke, 11 per penyebutnya ada 4. Berarti 11/4. Apakah ada di pilihan jawabannya 11/4? Ada. Ada A, B, C, atau D? C. C. Oke, C jawabannya. Sampai di sini untuk nomor 18 bisa dipahami, Sali dan Salihah? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan di sini. Oke, lanjutkan. Ini ada 2 potong tali ya, 2 potong tali. Ada tali yang pertama. Ahmad Fadil. Oke, coba dibaca oleh Fadil. Nomor 19, Dil. Robi memiliki 2 potong tali sepanjang 1/2 meter dan 0,75 meter. Kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan buku. Jika panjang tali yang besar adalah 1/4 meter, jumlah yang digunakan untuk mengikat tumpukan buku adalah Oke. Nah, B, Bu. apa jawabannya? B. D. Coba dituliskan di sini. Coba Bunda kasih kesempatan untuk yang mau mengerjakan soal nomor 19. Silakan ditulis di sini di layarnya. Siapa yang mau? Iya. Cut, coba Cut. Bisa Cut? Saya ya, Bun. Iya, boleh. Silakan. Oke. Bunda nggak cukup, Bun. Oke. Coba di samping sini, nggak apa-apa. Di samping sini. Sampingnya. Saya sebutin aja. Oh, boleh. Silakan. Cut. 2 1/2 dijadikan pecahan biasa itu 5/2. 2/5 ditambah 0,75 sama dengan 3,25. Terus yang 1/4 tadi dijadikan 0,25 sama dengan 3. Oke, nah betul. Jadi jawabannya adalah B ya. Betul sekali. Ini Bunda kecilin ya, Cut ya. Tulisannya Cut ya. Oke. Oke. Nah, jadi masing-masing ini tadi ada 2,5. 2,5 dengan 0,75 ya.
Nah, kalau dia penjumlahan desimal, kita harus luruskan dulu posisi tanda komanya di situ. Dijumlahkan, 5 turun, 5 kali ditambah 72. Terus ini adalah 3,25. Lalu tadi dikatakannya jika panjang tali yang tersisa. Berarti sisa talinya adalah 1/4. 1/4. 1/4 itu setara dengan 0,25. Nah, tinggal kita kurangkan saja di sini 0,25. Kita kurangkan. 5 dikurang 5, 0. 2 dikurang 2, 0. 3 dikurang 0 adalah 3. Karena dia 0 semua di belakang koma, berarti angka 3-nya saja yang kita ambil. Nah, berarti jawabannya adalah B ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Sori dan Solihah? Enggak, Bun. Oke, paham ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Soal nomor 20 ini adalah, coba diperhatikan, harga sewa sebuah arena bermain. Ini ada yang terkecoh juga ya. Sebelumnya memang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, tapi ada yang kurang teliti dalam menjawab soalnya. Ini kan harga sewa sebuah arena bermainnya 25.000 per jam. Ini per orang. 50.000. Nah, itu kan ada satu tuh, sudah keliru nih. Jika Adi bermain bersama adiknya, berarti dia berdua. Berdua ya. Berarti dua anak itu dalam sejamnya 25.000 dikali 2 hasilnya 20.000. Nah, itu baru 1 jam mereka bermain 20.000. Yang ditanyanya, ya kenapa Bagas? Itu kan ada per orang. Berarti banyak, Bun. Ya, betul. Ada 2 akun. Nah, ini kan ada 25.000 nih. 25.000. Ya. 25.000 nih per orang. Lalu dia nih ada Adi sama adiknya. Bersama adiknya. Berarti berdua kan dia? Oh, ngerti, Bun, ngerti. Iya. Nah, dikali 2 dapatlah 50.000. Ini baru 1 jam loh. 1 jam dia bayarnya. Nah, 1 jam ya, per jam ini. Yang di soal itu, yang ditanyakan adalah selama 2 jam. Berarti berapa yang akan dibayarnya? 50 kali 2 berapa? Dikali 2 jam. Berarti hasilnya adalah 100.000. Oke, betul. 100.000. Nah, jawabannya adalah C ya, yang betul itu. Ada yang kemarin tuh jawabnya ya. Ada jawabnya 75, ada jawabannya 50 ya. Yang tepatnya adalah C. Ini 100.000. Nah, dikit lagi ya. Sekalian lah ya. Lanjut nomor 1. Kita agak lebih cepat ya pembahasannya ya. Soal nomor 1 isian kemarin. Kalau soal isian ini juga ada yang keliru juga, terutama di nomor 3 sama 4 yang kebanyakan itu. Kalau 1, nomor 2 itu benar semua. Nomor 1 itu ada yang salah, beberapa soal, beberapa anak, sama yang nomor 5 ada yang keliru juga. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau yang lebih besar dari negatif 18 berapa aja? Negatif 17. Negatif 17, terus negatif 16, dan sampai seterusnya ya. Sampai ke atas-atasnya itu, sampai ke 1, 2, 3, 4, itu yang lebih besarnya. Malah kemarin tuh ada yang nulis negatif 19, padahal itu lebih kecil ya, lebih kecil dari negatif 18. Saya pun. Iya, nah mengakui si Bagas. Oke, lanjut. Di sini, semakin bilangannya itu ke kiri, maka semakin kecil atau negatif. Iya, negatif, betul, negatif. Tapi semakin kecil, guys, nilainya, guys, ya.
makin kecil. Ya. Nomor 3 ini, coba perhatikan nomor 3 ini. Ini kan awalnya kayak gini. Negatif 8 ditambah 3 dikali 2. Terus dia ada berubah posisi di sini. Berarti ini sifat apa? Kalau Sifat berubah asosiatif. asosiatif. Kemarin ada yang nuliskan gabungan. Terus ada apa lagi ya? Komutatif. Terus apa lagi ya? Banyak beragam kemarin baca. Ini tulisannya asosiatif ya. Yang Oke, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, terus aku telepon kita di sana, tetapi nanti hari Senin, aku kan udah di Makassar tuh. Tolong ditelepon lagi dan sama Pak Gatot ya. Mute ya. Mute all ya. Nah, soal nomor 4, di sini ada apa ya? Bunda sudah jabarkan 4 dikali negatif 8 ditambah negatif 2. Terus Bunda, yang 4 kan di luar. Kita kalikan dengan yang ada di dalam kurungnya. 4 dikali negatif 8, terus 4 dikali dengan negatif 2. Dapatlah hasilnya negatif 32 ditambah negatif 8, hasilnya negatif 10. Nah, yang namanya ini sifat operasi hitung apakah yang Bunda tunjukkan pada soal nomor 4 ini? Sifat apa? Saya ya, Bun. Jawabnya yang asosiatif. Nah, kan? Nah, iya, yang betulnya itu adalah apa, Nak? Distributif. Iya, penyebaran dia, distributif yang tepatnya itu. Kan berulang kali juga kita nih bahas ya. Distributif yang betulnya. Oke, lanjut soal nomor 5. Nomor 5 terakhir. Bapak kan MC. Nah, sama ya ini ya. Hampir sama di sini. Tari mempunyai 2 pita warna hijau yang masing-masingnya 0,75. Ia juga memiliki 3 pita berwarna kuning. Kalau di warna hijau berarti jumlahnya ada berapa di sini? 2 dikali 0,75. Berarti 1,5. Ya, 1,5. Terus di sini ia juga memiliki 3 pita berwarna kuning. Berarti 3 dikali 0,5 ya. 0,25. Ya. Tuh. Atau kayak gini aja deh. Bunda tuliskan. 2 dikali dengan 1/75 itu sama halnya 3/4 ya. 3/4. Lalu di situ ada juga yang pita kuning 3 dikali dengan 1/4. Nah, dapatlah yang ini 6/4 sama dengan, kalau dia ditanya selisih berarti dikurang 3/4. 3/4. Kalau 6/4 dikurang 3/4. Kan sama-sama penyebutnya itu ada 4. Jadinya berapa itu? 6 dikurang 3 berapa? 3. Oke, betul. 3/4. Nah, hasilnya 3/4 atau setara dengan 0,75. Oke, paham tuh, Soli dan Soliha? Oke, alhamdulillah dari pemaparan atau pembahasan Bunda tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak, Nak? Ya. Jadi intinya lebih hati-hati lagi ya, Nak ya. Lebih hati-hati lagi dalam mengerjakan soal-soalnya. Oke, baik Soli dan Soliha. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup belajar.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah sholih dan sholihah. Silakan lanjut aktivitas selanjutnya ya. See you next time. Jaga kesehatan selalu. Bunda izin Assalamualaikum. Oke. Dadah, Bu. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Oke, silakan lanjut aktivitas selanjutnya. Iya. Assalamualaikum, Bun. Iya. Waalaikumsalam. Bunda izin end meeting ya.